Modal apa yang dimiliki Persib Bandung untuk bisa membalaskan dendam kekalahan dari Malut United pada putaran pertama? Bahwa keangkeran GBLA itu harus dijaga. Karena kalau ini kalah, akan merembet ke yang lainnya. Nanti akan melawan di babak Rashoburi. 16, iya, babak 16 CL2. Terus kemudian pertandingan-pertandingan selanjutnya, apalagi 1 poin, Persib terpleset bisa diambil Bisa. alih oleh Borneo FC. Malut menang di putaran pertama itu modal bagus. Fantasy Four punya kita juga masih dalam posisi bagus, apalagi David da Silva sekarang urutan ketiga dalam sisi top skor, sudah 9 kalau tidak salah. Mungkin saja melawan Persib nanti dia bisa mencetak gol seperti yang dilakukan Ciro di putaran pertama, bisa jadi juga. Modal-modal seperti itu yang mungkin saja di dalam sebuah latihan dari Malut sekarang itu sudah dibikin cyborg. Apakah kita bisa mengalahkan Persib, kita harus bertahan di papan atas, kita harus finish peringkat 1, 2, 3 terserah. Tapi lagi-lagi Persib bukan tim yang mudah dikalahkan. Halo Bapak Liga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan pekan ke-20 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung versus Malut United yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Jumat 6 Februari 2026 mendatang. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak akan sendirian. Di studio sudah bergabung bersama saya ada tentunya tidak lain dan tidak bukan ada Kang Giri. Halo, Re. Bajunya hijau ya hari ini tumben, apakah mau bahas Persebaya ya? Atau Persikabo? Kebetulan aja. Oke. Dan di sisi lain ini sudah ada bergabung bersama kami di telekonferensi ada dari rekan wartawan Tribun Ternate yaitu Bang Munawir Tauda. Halo, selamat sore Bang Munawir. Sore Bu. Sehat Panggil Ibu ya? atau panggil Mbak? Bebas lah, Bunda, kakak aja mungkin ya biar terlihat Kakak. muda gitu. Atau adik-adik aja, adik. Kakak aja nggak apa-apa. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kabar Masih baik? bisa, alhamdulillah, walaupun agak-agak melo mungkin ya, pekan lalu gagal mengamankan poin Malut United-nya. Tidak masalah. Tidak masalah, oke, masih tetap percaya diri ya di posisi keempat klasemen nih. Kita buka dengan ngerekap sedikit tentang pertandingan pekan lalu nih di pekan ke-19, Persib Bandung dan juga Malut United sama-sama masih bersaing ketat di posisi atas klasemen. Persib Bandung masih kokoh di puncak setelah mengalahkan Persis Solo sehingga sekarang mengoleksi 44 poin dan Malut United sayang sekali harus kalah dari Bayangkara FC sehingga tertahan di posisi keempat dengan 37 poin. Nah, sekarang keduanya bertemu. Kalau putaran pertama bertemunya di Stadion Kiraha sempat ditunda jadi terjadinya di belakangan di akhir tahun, tapi sekarang awal tahun langsung ketemu lagi. Dengan suasana baru, kedua tim punya pemain baru juga di bursa transfer paruh musim. Kita akan bahas satu persatu semuanya. Kita mulai dari Persib Bandung dulu nih ke Kang Giri ya kemarin. Iya. Persib Bandung lagi-lagi gitu ya mengulang lagi kemenangan dengan skor yang sama yaitu 1-0. Nah, Iya. tetap kokoh di puncak. Kalau saya perhati ini di media sosial, Mhm. rasa-rasanya Bobotoh ini dilema berat gitu ya. Pengen mengkritik dan minta striker baru, tapi at the same time sebenarnya Persib Bandung ini masih ada di puncak klasemen gitu kan. Jadi bagaimana nih pendapat Kang Giri tentang kemenangan 1-0 yang berulang ini? Apakah benar-benar cerminan bahwa Persib Bandung butuh striker atau ya udah gitu menang dengan bertahan gitu? Iya, lagi-lagi 1-0 ya, dan itu ya sangat penting, yang penting 3 poin. Tapi ternyata ya melawan PSBS, terus melawan Persis Solo kemarin yang secara klasemen kan di bawah, dan itu sangat disayangkan. Tentu bagi Bobotoh rasanya tentu berbeda ya, berbeda dibandingkan kemenangan 1-0 ketika mengalahkan Persija Jakarta. Persija Jakarta di pekan ke-17 itu kan kemudian membuat Persib Naik ke posisi ke posisi puncaknya. pertama, juara paruh musim, tapi kemudian yaitu melawan PSBS, melawan Persis yang ya banyak kemasukan gol tapi ternyata ya 1-0 juga. Dan ini ya menjadi alarm lah untuk Persib, untuk lini depan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan selanjutnya harus diperbaiki lagi.
bagaimana Hodak ini harus ya clean clean lah peluang-peluang bagaimana harus diselesaikan dengan baik. Apalagi nanti melawan Malut United ini kan juga tim dengan posisi keempat yang secara head to head juga Persib kalah sih sejauh ini 3 pertandingan kan sudah dilalui kedua tim dan Persib sekali menang dan kemudian 2 kali kalah. Dan ini di kandang bagaimana GBLA itu angker. 9 pertandingan sudah dilalui di kandang dan selalu menang. Dan catatan, Malut United ini satu-satunya tim di putaran pertama atau sejauh inilah satu-satunya tim yang nggak bisa dibobol Persib. Mereka menang 2-0 di putaran pertama dan ketika kalah 2 pertandingan lain kan kalah. Persib ketika melawan Persijap Jepara, terus melawan Persita Tangerang, itu bisa mencetak 1 gol. Tapi ternyata melawan Malut United nggak ada gol Kesulitan tercipta, ya. kalah 2-0. Dan ini akan menjadi tantangan bagaimana menjaga keangkeran GBLA. Dengan striker yang Ya striker Ramon sudah dipastikan absen, jadi nanti ada 2 cuma Andrew dan William Andrew mungkin ya. William, Yung nggak tahu apakah kemarin kan ketika melawan Persis Solo juga ada bermasalah sebelum mencetak gol bahkan. Dia mengeluhkan ada sesuatu di otot pahanya tapi kemudian dia bisa mencetak gol, babak kedua baru diganti. Dan ini akan menjadi tantangan bagaimana apalagi di kubu Malut United juga ada sih back yang dulu mantan Gustavo Franke dan ini akan menjadi ya batu tembok yang harus diruntuhkan oleh Persib. Oke, nah berbeda dengan Persib Bandung nih, Malut United sayang sekali kemarin harus kalah dari Bayangkara FC sehingga gagal untuk memepet ya Persija Jakarta. Sebelumnya hanya selisih 1 poin, sekarang lumayan jauh gitu posisinya. Nah, Bang Munawir nih, kira-kira menurut Bang Munawir nih seperti apa sih kekalahan Malut United kemarin dan titik kelemahannya di mana dan apa yang harus diperbaiki saat menghadapi Persib Bandung nanti? Oke, kalau kekalahan kemarin kalau kita secara supporter, tim kita juga main di kandang juga, kalau bilang kekalahan kemarin ya kecewa juga sih. Apalagi memang, setelah sebelumnya Coach Hendry bilang, setelah laga melawan Persib, melawan Borneo, kita tidak mau kalah lagi di sini, tapi yang terjadi malah kalah 2-1. Setelah pertandingan pun Coach Hendry tidak menutup kesalahannya, katanya banyak pemain yang membuat kesalahan sendiri, dan tidak berjalan dan faktor-faktor lain yang ada di lapangan. Nah, kalau untuk melawan Persib seperti tadi yang dikatakan, Malut menang 2-0 ya di Ternate. Salah satu golnya dari Ciro Alves. Nah, setelah dia mencetak gol, dia menangis. Artinya tim ini masih menjadi salah satu tim yang dia sukai di sepak bola. Yang nanti kalau prosesnya berjalan dia bakal jadi WNI nanti. Dia sama David da Silva kalau jadi. Dan kedua-duanya mungkin berpeluang juga untuk mungkin saja memperkuat timnas Indonesia. Nah, untuk melawan Persib nanti, Malut sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari mungkin dari beberapa kita lihat juga dari beberapa hari terakhir latihan mereka di training ground cukup bagus. Ada pemain baru juga seperti Lucas Cardozo juga sudah mulai latihan seperti biasa. Ada juga yang pemain syarat pengalaman yang satunya lagi itu Rizky Pelu juga sudah mulai berlatih dan kalau tidak salah dari sosial medianya Malut hari ini mereka sudah sampai ke Bandung di hotel juga sudah mungkin sekarang lagi prepare untuk pertandingan hari Jumat nanti. Pemain mungkin hampir semua ya yang dibawa ya, termasuk ada pemain muda Taufik Rustam, ada Rizwan Lauhin juga. Saya lihat juga ada kiper Alan Bernardon juga dibawa, yang kiper itu waktu lawan Persib di Ternate Nirbobol ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi secara persiapan, cukup mantap ya menatap laga, pekan ke-20 ini dan berbeda mungkin kondisinya dengan Persib Bandung sebelumnya saat bertandang ke Ternate, Malut United berarti sekitar H-3 ya sudah berada di kota Bandung gitu? Iya, Mbak. Kurang lebih seperti itu.
Oke, nah nih kita kembali ke Kang Giri. Kita, di bursa transfer ini Persib Bandung mendatangkan 2 pemain baru dan memulangkan satu pemain, pinjaman Iya. sebelumnya dari Bayangkara FC itu Deddy Kusnandar. Nah tapi, kita bicara pemain baru dulu nih, ada Levin Kurzawa dan Mhm. juga Dion Marks ya. Nah sejauh apa sih kedua pemain ini, akan membantu Boyan Hodak dalam melancarkan skema permainannya maupun Kang Giri melihat seperti apa peluang debut mereka di laga melawan Malut United nanti? Ya, saya melihat bahwa status Hmm, Kurzawa dengan Dion itu berbeda. hmm, Kalau Kurzawa memang disiapkan untuk ya dia kan, cuma dikontrak setengah musim ini ya. mhm, Jadi disiapkan memang untuk membantu tim pada, setengah musim ini. Selain di Super League ya di hmm, ASL Two kan. Dan kalau Dion itu jangka panjang. hmm, Kontrak 2,5 tahun, itu dipersiapkan untuk mengisi slot pemain U23 nanti setelah ditinggal oleh Kakang dan, Robby Darwish. Dia akan, tahun ini kalau tidak salah dia udah usia 23 dan itu sudah tidak memenuhi lagi, mhm, kriteria untuk slot pemain 23. U23. Jadi nanti Dion seperti Hodak bilang kan, bahwa dia untuk masa depan Persib Hmm, dan itu memang disiapkan untuk itu. Mungkin untuk musim depan. Kalau Kurzawa saya pikir kayaknya memang akan menjalani debut, melawan Malut United nanti seperti yang dibilang oleh manajer umum Mukhtar kayaknya memang hmm. Kurzawa akan dimainkan. Dan ya seperti di tim lain sih sebenarnya pemain baru ya langsung dimainkan. Ketika Mmm, melawan, Persis Solo kan pemain-pemain baru satu hari iya baru satu sebelumnya join ya. iya, langsung main. Tapi si Hodak mengatakan akan hati-hati dululah, Hmm, akan dilihat dulu, bagaimana fisik si pemain itu apakah siap atau enggak. mmm, Makanya kemarin ketika melawan Persis Solo, ya Kurzawa tetap di mhm, Bandung latihan sendiri atau sama Made kalau nggak mmm, salah. Dan ketika melawan Malut, saya pikir 1 minggu atau beberapa kali latihan sudah sudah cukup untuk cukup ya? Kurzawa. Saya pikir ya tidak buruk-buruk amat lah fisik pemain ini. Ketika didatangkan di tengah musim, ya harus siap sih sebenarnya, Hmm, tapi Hodak masih melihat sisi itu. Terus Deddy Kusnandar, ya dia dipulangkan. Mungkin ada skenario Hodak mmm, untuk seperti kemarin kan, Klok hmm, juga tidak bisa bermain, ya untuk pelapis. Walaupun sebenarnya, Dedi hmm, di Bayangkara FC juga tidak tidak baru mendapat, iya 5 5 pertandingan. pertandingan dan menit mainnya juga sedikit. Hmm, Dia hanya pemain pengganti, tidak, jadi masuk dari starter, awal gitu kan. Tidak menjadi bagian penting Bayangkara FC, tapi di Persib tetap dibutuhkan untuk memperkuat atau ke dalam skuad, hmm, khususnya di lini tengah untuk melapis Klok, untuk melapis ya nanti hmm. apalagi ya tetap pertandingan Persib masih banyak ada di SLT juga. Oke, jadi memang, Deddy Kusnandar ini tetap dibutuhkan ya, Iya. dan momennya juga, bertepatan saat Mark Klok ternyata cedera gitu Iya, ya ya kemarin. mudah-mudahan tapi mudah-mudahan Klok tidak terlalu lama Mhm, absen. Kemarin katanya juga saya tidak tahu apakah tapi, Hodak mengatakan bahwa satu-satunya pemain yang absen hanya Ramon. Jadi berarti Klok harusnya kalau harusnya bisa ya? udah, Mhm, tapi sebelumnya, Hodak juga mengatakan bahwa Klok itu membutuhkan 10 sampai 15 mmm. hari untuk recovery, untuk dia siap lagi bermain. Jadi entah nanti Deddy Kusnandar akan duet dengan Tom Hai atau Iya, Lucho dengan Tom Hai, kita bahas nanti di prediksi susunan oke. pemain. Nah, ngomong-ngomong pemain baru, Malut United juga nggak ketinggalan nih mendatangkan pemain baru, khususnya pemain asing. Tadi sudah dibahas yaitu adalah Lucas Cardoso yang kemarin saat melawan Bayangkara FC langsung menjalani debut nih. Bagaimana nih penampilan Lucas Cardoso di pandangan, Bung Munawir sendiri? Apakah sudah cocok nih untuk menjadi pemain kunci di lini tengah untuk, mengalirkan bola ke depan maupun memutus serangan-serangan lawan di lini tengah. Oke, kalau soal Lukas, sebenarnya, waktu sebelum melawan Bayangkara kan lawan Persik Kediri dulu tuh. Nah, itu harusnya dia udah bisa main sebenarnya. Tapi, suatu dan hal akhirnya dapat debutnya tuh di, Bayangkara. Itu pun kalau dari kacamata saya waktu di stadion, Coach Hendry coba meramu dan ibaratnya, mau menyelesaikan laga dengan awal. Artinya, maksud saya itu mau mengambil gol duluan. Walaupun pergantian Lucas Cardozo di babak pertama, itu karena, kartu kuning dari si Nilson Junior. Jadi Coach Hendry tidak mau mengambil, langkah yang lebih krusial lagi karena udah dapat kartu kuning mending, dia keluarin saja. Nah,
permainannya selama berapa menit di babak pertama dan sampai babak kedua, saya rasa sangat-sangat bagus. Penguasaannya bola bagus, syutingnya juga mantap. Tapi seperti dikatakan coach ini sebelumnya, chemistry. Butuh chemistry antar pemain walaupun dia baru dimainkan sekali. Nah, sebenarnya di tempatnya dia juga ada beberapa pemain yang masih bisa ibaratnya mengimbangi lah untuk dari si Lucas Cardoso ini. Di situ juga masih ada Alwi Slamet, ada juga Manahati, sama Webeimar Angulo. Nah, tapi nanti kalau seumpama komposisi itu dilihat melawan Persib nanti, kalau saya rasa, saya nilai Lucas Cardoso tidak akan taruh di awal. Bisa saja Manahati sama Webeimar Angulo. Namun, prediksinya si Tyron tidak akan muncul di awal. Di situ akan dimainkan Taufik Rustam untuk ya menit bermain pemain U20 lah di dalam skuad. Nanti babak kedua baru ada pergantian-pergantian seperti itu. Kurang lebih seperti itu saya kembalikan. Oke. Apakah ini juga menjadi elemen kejutan gitu ya bagi Persib Bandung yang belum pernah melihat gitu, belum pernah bertanding melawan sang pemain sebelumnya? Ya bisa jadi Ciro, David da Silva, Gustavo Franca, Terendel Delpino. Ini kalau menurut saya ini mereka pulang kampung. Rumahnya juga mereka pada di Bandung ya? Dia juga banyak di Bandung dan Ciro juga habis waktu kemarin yang dia apa namanya mau naturalisasi, mau pindah warga negara kan sudah ditanya sama wartawan. Kira-kira kalau jadi WNI mau tinggal di mana? Dia jawab kan mau di Bandung. KTP-nya Jadi tetap Bandung ya? iya. Kecuali DDS. Jadi kalau beberapa artikel yang yang saya baca, demonya Persebaya. Di Surabaya Oh, dia. Kalau maunya di katanya Surabaya tapi demonya punya Surabaya. sekolah bola di Bandung ya? Di Bandung. Itu juga sih. Jadi emang kayak besar gitu hati mereka untuk Bandung ini. Nah, Bung Munawir Iya. saya juga mau tanya nih kabar dari Sayuri Bersaudara ya bahwa di laga sebelumnya nih, eee, sempat ada yang cedera dan juga absen gitu. Nah, bagaimana nih peluang keduanya untuk tampil saat melawan Persib Bandung sendiri ya? Terlebih waktu di putaran pertama keduanya juga memiliki peran penting gitu ya dalam menusuk nih khususnya di sisi-sisi sayap, seperti apa? Oke. Saya buka untuk Yakob dulu ya. Yakob dia tidak main lawan eh, apa namanya Bayangkara kemarin, katanya malarianya kambuh, jadi dia tidak bermain. Beberapa jam kalau kalau tidak salah beberapa jam pasca pertandingan malarianya kambuh dan dia tidak bermain. Mungkin saja kalau dia sudah fit dari beberapa hari ini sebelum main lawan Bandung nanti di hari Jumat, dia bisa dimainkan dan itu harapan kami, harapan supporter dari Maluku United yang ada di Maluku dan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate juga. Eh, Yance seperti yang diketahui waktu lawan Bayangkara, dia keluar menit 80, dia ditarik keluar karena ada masalah sedikit di paha sebelah kirinya kalau tidak salah. Nah, dengan seperti itu 50-50 antara memang keduanya tidak bisa main ataukah keduanya bisa main tapi dengan setengah babak saja. Coach sendiri pun tidak mau mengambil resiko karena kita tahu dua pemain ini sempat dipanggil ke timnas Indonesia waktu kemarin. Nah, Mmm, terkait seperti itu, klub juga pasti menjaga kondisi pemain, tapi dengan krusial juga dengan posisi sekarang Malut harus kerja Persija, Malut harus kerja Borneo, apalagi Bandung di posisi puncak seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya tim kepelatihan melalui Malut United, eh, tim kesehatan mereka sudah memantau pemain dari jauh-jauh hari. Apa yang nanti dipersiapkan, apa yang nanti dibikin itu sudah dipantau dan memang tanpa keduanya sangat berasa kemarin. Ya, sangat berasa Bayangkara bermain dengan taktikal yang kayak kemarin dan kita cuma hanya menggerakkan seorang Yance di posisi kiri. mhm, Ibaratnya kalau kita jalan pakai kaki kiri doang tuh, mhm. loncat-loncat, kaki kanan nggak ada. Akhirnya pincang dan kalau lawan Bandung kalau tidak ada keduanya, saya rasa ya Malut Repot juga masih ya? repot juga, pasti kalah juga itu kalau
kalau tidak main baik-baik tuh, Oke. kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa jadi Yakob disimpan lawan Bayangkara FC biar fit mungkin ya saat lawan Persib Bandung nanti hari Jumat ya, biasanya Disimpan seperti itu kan. seperti itu. Oke, nah kita kembali dulu nih ke tim tuan rumah ya, Persib Bandung. Nah, setelah kalah dari Malut United pada putaran pertama ini, lalu juga, melakukan perbaikan tentunya sekarang trennya lagi bagus, Persib Bandung kembali ke puncak, menang walaupun dengan gol yang Minimalis. minimalis, tapi ya kembali lagi 3 tetap poin. berada di puncak dan 3 poin. Modal apa yang dimiliki Persib Bandung untuk bisa membalaskan dendam kekalahan dari Malut United pada putaran pertama? Ya, ini waktu yang tepat sih menurut saya. Mmm, Setelah walaupun 3 kemenangan beruntun setelah, imbang 1-1 di kandang Persik Kediri kan 3 pertandingan terakhir mmm, selalu menang. Ini momentum walaupun memang golnya minimalis. Tetap itu, 3 poin yang untuk menjaga asa juara. Persib tetap di, posisi pertama 44 poin. Ada jarak, dengan cuma 1 poin mmm, dengan Borneo FC dan itu akan menjadi pembawa semangat bahwa Persib harus terus menang kalau tidak ingin disalip oleh Borneo Borneo FC. FC. Apalagi barangkali ini momen yang tepat sih Borneo FC akan tandang ke kandang Bayangkara FC, tim yang mengalahkan Malut United. Ya mudah-mudahan Bayangkara Bayangkara FC lagi on fire gitu ya, iya, mengalahkan tim-tim papan atas. bisa dalam tanda kutip menolong. Terus kemudian Persija Jakarta akan melawan, Arema Arema FC. FC, juga yang secara tim ya baguslah. Tapi Dan di kandang mereka ya di kandang. Ya mudah-mudahan Arema bisa bisa dalam tanda kutip lagi menolong, tapi Persib harus menentukan nasibnya sendiri melawan ya tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lah. Apalagi ini satu-satunya tim yang mengalahkan Persib dari 3. Ini yang satu dari 3 tim yang mengalahkan Persib, yang pertama datang ke Bandung. 2 lainnya kan, Persijap Jepara dan kemudian, Persita Tangerang. Apalagi yang seperti saya bilang sebelumnya bahwa Malut United itu satu-satunya tim yang belum pernah dibobol oleh Persib Bandung. Persib Bandung. 2 imbang lainnya ketika melawan, PSIM, terus terakhir melawan Persik kan ada 1 gol. Dan ini akan menjadi catatan yang harus diselesaikan oleh Persib bagaimana sebelumnya saya bilang bahwa keangkeran GBLA itu harus dijaga. Karena kalau ini kalah akan merembet ke yang lainnya. Nanti akan melawan di babak Rashoburi. 16, iya, babak 16 CL2, terus kemudian ya pertandingan-pertandingan selanjutnya, apalagi 1 poin Persib terpleset bisa diambil Bisa alih oleh Borneo FC. dan juga Persija Jakarta ya karena Kalau Persija Jakarta mungkin 2 pertandingan lagi ya. iya bisa menyamai poin, tapi kan secara head to head Persib Menang Persib. masih di atas. Oke, jadi terpleset sedikit, pekan-pekan berikutnya gonjang-ganjing lagi ya Iya. papan atas. Ini reuni tapi udah lupakan dulu lah. Banyak hal yang bagus ketika David, ketika Ciro, ketika Tyron dan Gustavo di Persib, semuanya bagus, ceritanya bagus. Ketika mereka pergi banyak ya Yang Boboto kecewa menangis, juga. tapi kemudian ya ini seperti yang dikatakan nggak ada kompromi lah untuk Malut United, harus 3 poin. Sabubuknya ya kemarin. Iya, otak diperas bubuk ya, tenaga diperas bubuk untuk pertandingan ini. Karena ini sangat penting. Apalagi kalau kalah, misalkan kalah, ya itu tadi mental dan lain-lain juga akan terpengaruh. Oke, baik. Nah, sekarang giliran tim tamu nih. Menurut Bung Nawir, modal apa yang dimiliki oleh Malut United untuk kembali memenangkan laga mencuri 3 poin di Stadion GBLA nanti? Yang seperti dikatakan tadi, Malut menang di putaran pertama, itu modal bagus. Fantastic Four punya kita juga masih dalam posisi bagus, apalagi David da Silva sekarang urutan ketiga dalam sisi top skor, sudah 9 kalau tidak salah. Mungkin saja melawan Persib nanti dia bisa mencetak gol seperti yang dilakukan Ciro di putaran pertama, bisa jadi juga. Modal-modal seperti itu yang mungkin saja di dalam sebuah latihan dari Malut sekarang itu sudah dibikin cyborg. Apakah kita bisa mengalahkan Persib, kita harus bertahan di papan atas, kita harus finish peringkat 1, 2, 3 terserah. Tapi lagi-lagi Persib bukan tim yang mudah dikalahkan. Persib punya Boboto yang siap selama 90 menit tanpa henti menyuarakan unek-uneknya di luar stadion untuk bagaimana Persib bisa memenangkan laga. Tapi
Dari sisi persiapan juga Malut tidak bisa mengesampingkan kekalahan kemarin. Kekalahan kemarin memang batu tamparan yang sangat tidak mengenakan bermain di kandang dan kita kalah. Setelah itu harus ada lawan Persib pula. Nah, itu juga sebagai kalau menurut saya dari sisi tim kepelatihan Malut United harus sudah mulai putar otak pasca pertandingan kemarin itu tuh. Bukan sehari dua sebelum pertandingan baru putar otak, enggak. Sudah Itu kan. dari jauh-jauh hari. Artinya Gitu. eh, poin harus kita raih. Kalaupun kalah, saya rasa itu wajar. Gitu Oke. aja. Kenapa jadi pasrah gitu ya? Ini. Malut main di kandangnya Persib, Malut habis kalah ya mungkin ya. Tapi kalau harapan kita, harapan publik Maluku, Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, ya kita masih bisa dapat poin lah. Kalau maksimal 3, minimal 1. Seperti itu. Oke, nah kita langsung sambung aja kalau gitu, Bung Munawir, ke Mhm. prediksi susunan pemain yang akan diturunkan pada laga melawan Persib Bandung nanti. Oke. Kalau dari saya, kalau penjaga gawang masih ada dua opsi situ, ada Angga Saputro sama Alan Bernardon. Dari beberapa laga terakhir memang Alan Bernardon yang sering dipasang dari coach Henry. Dia pun bermain saat mengalahkan Persib Ternate. Untuk mendampingi Gustavo, ya mungkin saja bisa ditaruh Safrudin Tahar. Kalau tidak, Nilson juga bisa. Walaupun main kemarin dia kartu kuning, takutnya ntar main lawan Persib dia kartu kuning lagi dan laga selanjutnya bisa akumulasi. Eh, untuk fullback kanan, kemarin yang tidak sempat main, salah satu pemain yang bisa menjebol dari gawang Eja Pakualam, Igor Inocencio juga pasti sudah tampil. Dia kemarin akumulasi kartu tidak main lawan Bayangkara, itu yang memang sisi kanan dari Malut United sangat-sangat tidak perform waktu melawan Bayangkara kemarin. Di kiri sudah pasti kalau eh, tidak Yance masih cedera, kalau seperti apa ada Abdul Estalu untuk fullback kiri. Di tengahnya dua mungkin seperti saya katakan tadi, Manahati Lestusen dan Webinga Angulo pasti menjadi andalan untuk bagaimana menjaga kedalaman dan bisa menyuplai bola ke lini depan. Kanan sudah pasti ada Ciro, kiri seperti saya bilang juga tadi, Taufik Utam pasti dimainkan karena tadi aku regulasi, dan untuk depan pasti ya DDS. Kurang lebih. Oke. Itu seperti ini ya, mengingatkan kita kan dulu DDS juga selebrasinya sering banget kayak Selebrasinya gitu ya sama di pasti. Persib. Masih sama ya di Malut United. Nah, fun Oh, fact-nya juga tambah sedikit, fun fact-nya itu di Malut United, striker yang dipakai di musim lalu dan musim ini, selebrasinya sama. oh sama ya. Berarti Di inilah. eh Musim Cino, lalu Cino ya. Cino gini juga. Jadi Terus jimat DDS, ya. Gini. Musim depan Oh, ntar nggak tahu dapat siapa yang gini juga, tapi nggak tahu siapa. oke. Mungkin David da Silva bertahan musim depan kita lihat ya. Amin. Walaupun rumornya sih katanya pengen pulang kampung ya ke Persebaya. Oke, nah sekarang giliran Persib Bandung nih, menurut Kang Giri, versi Kang Giri seperti apa prediksi susunan pemain melawan Malut United nanti? Apakah Levin Kurzawa akan langsung turun dan siapa yang akan dirotasi kalau ya? Ya, kayaknya masih masih nggak terlalu banyak perubahan walaupun ketika melawan Persis ternyata ada perubahan. Ada Mhm, beberapa yang nggak Barba starter ya. ya, untuk di penjaga gawang kayaknya Teja Tetap ya. masih belum belum tergantikan lah, dari 17 pertandingan dia udah 11 clean sheet, 11 ya jadi. itu catatan yang paling banyak di antara, kiper yang di Super League musim ini. Kemudian saya tidak tahu apakah Kakang siap Mhm. untuk bermain setelah kemarin Menikah ya. menikah, tapi saya pikir Kakang tetap menjadi, urutan pertama untuk mengisi slot pemain U23 di Di sisi kanan ya. bek kanan, terus kemudian kayaknya di sisi tengah itu masih dipertahankan ketika melawan Persis Solo, Barba masih ada dan Barba Mat dan Ricardi. Matriardi, kemudian di kiri Kurzawa kayaknya dari starter deh. Oke. Mudah-mudahan dia bisa langsung tune in, Mhm. adaptasi dengan baik di sesi latihan. Ya, kemudian yang akan dilihat adalah di official training apakah dia akan siap untuk Mmm, bermain. Terus, di tengah saya tidak tahu apakah Klok bisa bermain lagi, tapi kayaknya belum. mhm. Dan di sana kemudian akan seperti sebelumnya, Haye sama
Putros, Hmm. terus kemudian kayaknya Eliano didulukan untuk di Oke. sana. Terus di sayap kanan Berguinho, di depan ujung tombak kayaknya Mbak Ros, terus di kiri nanti ada Beckham. Hmm. Di tengah ketiadaan Ramon dan juga Andrew. Andrew yang kayaknya nggak tahu apakah dia cukup fit untuk Hmm. bermain nanti. Oke, nah ini khusus Persib Bandung saya ingin tanya juga karena kalau Klok cedera kemarin yang dikasih ban kapten itu Beckham Putra, Beckham. tapi sebelumnya juga Tom Haye pernah jadi kapten, lalu juga Hmm. Barba pernah jadi kapten. Kalau menurut Kang Giri tuh bahkan yang jadi kapten saat ini siapa kalau Mark Klok tidak ada? Kalau Klok tidak ada kayaknya tetap Beckham. Tetap Beckham. Kemarin di waktu lawan Persis Solo kan Barba juga bermain. Hmm. Hai sebelumnya juga Hmm. bermain bersama ketika ada Beckham di lapangan, Beckham Tetap tetap Beckham. menjadi kapten. Oke, nah sekarang sesi terakhir itu langsung aja kita tebak skor dari Persib Bandung dulu. Ya, Persib butuh kemenangan untuk menjaga posisi di puncak klasemen walaupun secara head to head dari 3 pertandingan juga kalah sih sebenarnya. Sekali di putaran pertama musim lalu ketika bermain di sini menang 2-0 dan pencetak golnya adalah sekarang berada di pihak lawan, Ciro sama Ciro ya. David. Dan itu akan menjadi ya untuk Persib nanti, untuk gawang Persib walaupun sekarang berada di posisi pertama untuk tim paling sedikit kebobolan, itu akan jadi tantangan bagaimana menghentikan Ciro dan David kemudian mereka berkolaborasi dengan Tyron. 3 pemain ini akan menjadi kunci bagi Malut United. Terus kemudian ya walaupun Persib secara gol dalam 3 pertandingan hat-trick dengan kemenangan 1-0 tapi 3 poin adalah 3 poin dan itu menjaga asa untuk posisi pertama. Dan Jadi, sepertinya berapa? kayaknya kuatrik deh. 1-0 lagi. Iya. Tapi ya itu Persib harus mencetak gol secepatnya dan kemudian ya berfokuslah di pertahanan walaupun itu akan menjadi riskan sih di tengah pemain-pemain sayap mereka yang cepat. Ada Ciro dan kemudian saya pikir Yakob nanti bermain juga. Oke, jadi cukup ini ya, minimalis lagi skornya kalau Iya. Malut United. Oke, nah sekarang kalau versi Bung Munawir seperti apa nih? Berapa skor yang akan berakhir di laga Persib Bandung versus Malut United nanti? Ntar nanti skor saya taruh di belakang ya. Saya mau Oke. katakan dulu, kalau Malut menang, peta persaingan di 4 besar sampai 5 besar itu lebih enak. Kalau kita ibaratnya kalau kita sebagai penonton itu lebih enak tuh. Poinnya dekat-dekat, saling menyalip, menang, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang imbang, itu enak banget dinonton. Ketimbang poin yang sudah berjarak, ya 2, 3, 4 hanya bisa gimana ya, ibaratnya mengejar juga nggak bisa, mau bertahan juga ya sudah. Tapi kalau poinnya dekat-dekat itu lebih enak. Nah, kalau berharap skor yang nanti dihasilkan di laga hari Jumat nanti, kalau untuk saya 2-0 sih, untuk Laskar Kira. Oke, kirain untuk Persib. 2-0 lagi. Seperti yang kayak tadi dikatakan, menang berapapun tidak masalah, yang penting 3 poin kan. Nah, dengan berkaca dengan kemarin beberapa pertandingan, terus head to head juga atau hasil-hasil yang dilalui kedua tim terakhir ya, kalau saya secara pribadi, ya saya juga pendukung Malut United, saya harap Malut United bisa mencuri poin. Mencuri poin itu kalau bukan 1 ya 3, gitu saja sih. Terima kasih. Oke, jadi kalau lawan maunya itu adalah poin di papan atas tipis-tipis biar Tipis-tipis dan biar mereka bisa naik juga sih. biar deg-degan katanya tiap minggu nontonnya. Jadi, sebenarnya awal-awal akhir putaran pertama dan juga awal-awal putaran kedua seperti pekan 18-19 itu kayak gitu ya. Iya. Jaraknya 1 poin, 1 poin, 3 poin, 1 poin, 1 poin, deg-degan gitu. Dan jantung Bobotoh berdegup lebih kencang. Karena nggak mau turun gitu ya. Oke, kalau gitu kita saksikan ya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Malut United sekali lagi yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada hari Jumat nanti 6 Februari 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pantauan terakhir sih saya cek di aplikasi tiketnya udah ludes habis ya karena mungkin
ada yang pengen lihat para mantan, tapi nggak diteriakin lagi. Kalau dulu kan Ciro, sekarang nggak dulu katanya. Ya mudah-mudahan nanti Ciro menangis di stadion GBLA karena nangis karena kalah lah. Karena frustasi lagi Iya, menghadapi bukan Teja. karena menang, bukan karena mencetak gol. Oke, kita lihat ya seperti apa ini kembalinya khususnya 4 pemain asing ini ya, karena kalau mantan ada Fresh Butuan di sana, juga ada pemain Dimas Derajat. pinjaman Dimas Derajat. Tapi yang 4 ini kita lihat seperti apa. Terlebih lagi ada orang Bandung juga, Ciro Alves di sana. Kalau gitu, Bobotoh dan Tribuners, terima kasih telah menyaksikan ngoper hari ini. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan juga tribunpriangan.com. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu informasi seputar Maluku United atau informasi seputar Maluku Utara lainnya, bisa langsung aja cek di Tribun Ternate. Kalau gitu, saya Rina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! My feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em.